anggota DPRD Kudus, ada kegiatan yang luar biasa, ada peningkatan kebersamaan yang luar biasa tanpa melihat wah saya dari hijau, saya dari kuning, saya dari merah. Tapi ketika berbicara untuk penanganan satu masalah instan itu bisa kita selesaikan dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ISK dimanapun Anda berada. Tetap bersama Kang Fikri di podcast isknews.com. Pagi ini kita sudah bersama dengan Bapak Mas An SE, Ketua DPRD Kabupaten Kudus. Jelang ulang tahun atau mungkin setahun dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Kudus Pak Mas Adi 21 Agustus besok. Kira-kira apa yang sudah diikhtiarkan oleh Pak Mas An dan anggota DPRD Kabupaten Kudus terkait dengan keinginan Pak Mas An agar menjadikan DPRD ini semakin bermartabat? Ya, Kang Fikri, jadi 1 tahun lantikan DPRD periode 2019-2024 jatuh pada 21 Agustus yang tentunya selama 1 tahun mengabdi ini banyak hal yang kita lakukan untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya terkait dengan bagaimana membuat program-program yang kita realisasikan tentunya sesuai dengan visi misi Bupati terpilih yang mana sudah dituangkan di dalam RPJMD. Tentunya ini menjadi satu haluan untuk penganggaran yang endingnya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Hal yang perlu kita pahami adalah ketika Bupati terpilih dengan visi misinya, maka kewajiban saya selaku Ketua DPRD, anggota DPRD secara keseluruhan adalah merealisasikan janji-janji politik itu. Walaupun kita ketahui bersama bahwa itu bagian dari dalam tanda kutip rival di dalam pilkada, tetapi tentunya pilkada itu kan bagian dari proses demokrasi 5 tahunan untuk memilih pemimpin. Ketika sudah terpilih, maka apa yang menjadi visi misi menjadi kewajiban kita semuanya penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan visi misi itu agar apa? Masyarakat tidak anti politik, sehingga jangan hanya manis-manis saja pada saat janji-janji kampanye, tetapi pada tataran realisasi hanya pepesan kosong ini yang tidak ingin kami, tidak ingin itu terjadi. Apalagi nanti muncul image bahwa wah ini rival politik, program kegiatan Bupati dihadang dan lain sebagainya. Kami tidak ingin itu. Saya ingin bahwa apa yang menjadi haluan anggaran ke depan adalah sesuai dengan RPJMD yang tentunya mengacu kepada visi misi Bupati terpilih. Artinya secara ideal sejak 21 Agustus 2019 ketika dilantik, sejak hari itu pula anggota DPRD ini harus menanggalkan semua kepentingannya. Artinya kepentingan golongan, kepentingan partainya, kepentingan pribadinya, hanya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Iya. Ya. Ketika sudah berbicara untuk kepentingan masyarakat, ya jangan melihat baju kita. Ya. Kalau urusan sudah, satu contoh misalnya ini untuk anggaran tentang pendidikan, sudah tidak ada kompromi lagi. Ya memang anggaran pendidikan sesuai dengan aturan minimal 20%, ya itu harus kita laksanakan. Anggaran untuk infrastruktur
minimal 25% ya harus kita laksanakan, termasuk janji-janji bupati, misalnya santunan untuk tunjangan untuk guru matin, santunan kematian, terus menciptakan wirausaha baru, termasuk janji-janji yang lainnya yang tentunya diharapkan ini nanti bisa terwujud, dalam arti kita semaksimal mungkin untuk merealisasikan janji-janji politik itu, sehingga apa ya seperti tadi yang saya sampaikan, jangan sampai politisi ini menjadi masyarakat tidak percaya. Wah, pada saat kampanye omongannya empuk-empuk, enak-enak, tapi realisasinya nggak ada. Lah ini tentunya ya harus frame itu harus kita rubah dengan mewujudkan janji-janji itu. Tanpa mewujudkan janji-janji pasti masyarakat akan berpikir itu. Mungkin setahun mengabdi ini terkait dengan image masyarakat yang mungkin memberikan stigma negatif terhadap wakil rakyat lah, yang mungkin ada yang bilang makelaran proyek lah, yang mungkin rajin kunker tanpa output, kemudian miskin legislasi, produk-produk perda dan lain-lain. Tanggapan Pak Mas An sebagai Ketua DPRD? Kalau berbicara tentang produk perda, tentunya kita sudah ada perda inisiatif. Kita mengusulkan tahun ini ada perda inisiatif. Perda inisiatif salah satunya adalah perlindungan petani. Jadi ini nanti juga dibahas di tahun ini. Di samping itu masih ada dari periode yang kemarin beberapa hal yang tinggal kita paripurnakan. Nah ini nanti sudah kita jadwalkan di tahun ini untuk kita selesaikan tentang produk hukum. Tetapi di dalam pembuatan produk perda itu kami tidak ingin hanya perda asal-asalan, perda yang mandul, yang tidak bisa direalisasikan. Jadi ini kalau memang komitmen perda itu bagaimana pemikiran kita itu perda yang real bisa dilakukan. Ya, jangan hanya gugur wajib. Jangan hanya menggugurkan kewajiban, melaksanakan kewajiban, tetapi ada perda tidak bisa dilaksanakan. Ada beberapa perda yang tidak bisa dilaksanakan, yang tidak sesuai dengan kondisi real lapangan. Dan termasuk juga bagaimana perda itu endingnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya sekedar ini pencitraan belaka dan lain sebagainya. Misalnya perda tentang kemarin yang sudah periode yang kemarin, perda tentang madrasah diniyah takmiliyah, itu juga sampai saat ini proses realisasinya bagaimana, itu masih banyak kekurangan. Dan sekarang ini kita dibatasi, dalam arti perda itu harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi. Kalau itu tidak, kalau itu bertentangan dengan alasan kearifan lokal, nanti pada saat evaluasi gubernur itu dibatalkan. Nah ini yang tentunya juga harus kita cermat di dalam membuat produk hukum perda, yang tentunya sekali lagi jangan hanya perda asal-asalan, tetapi perda yang memang real bisa dilakukan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Selanjutnya tentang wakil rakyat yang malas dan lain sebagainya. Namanya banyak orang ya, tentunya ada yang malas, ada yang tidak. Tetapi tentunya saya berikhtiar sebagai Ketua DPRD kepada kawan-kawan semuanya untuk bersama-sama antara hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara berimbang. Jadi haknya juga didapatkan, kewajibannya juga dilaksanakan. Ini yang terus kami sampaikan. Bahkan saya mencontohkan, bukan berarti mencontohkan dari saya.
bahwa saya ini ya rajin lah menurut saya di kantor ini, bahkan mungkin kawan-kawan media, kawan-kawan LSM kalau ke kantor insya Allah pasti ketemu saya. Jadi ini bagian dari upaya untuk memberi contoh kepada seluruh anggota bahwa jadi anggota dewan sregep itu tidak ada ruginya, tidak ada ruginya. Kenapa? Karena sudah amanah ada diberikan kepada kita, dan ketika kita menjalankan amanah dengan baik, insya Allah akan mendapatkan berkah dan manfaat sesuai amal perbuatan. Ya tentunya saya mencontohkan diri saya lah. Saya nyalon bupati gagal, ya alhamdulillah dapat posisi lagi. Ini kan bagian dari ya apa ya, reward karena mungkin karena rajin, karena punya rasa tanggung jawab. Ya ini kami share kepada kawan-kawan, ayo rajin, ayo sregep supaya banyak-banyak mengumpulkan modal sosial. Iya, supaya apa? Nanti real kita, pengabdian kita di masyarakat kelihatan. Bukan berarti terus harus setiap hari di kantor, bukan. Tetapi bagaimana mampu menunjukkan eksistensi kita, program kegiatan kita diberikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah ini ada peningkatan yang luar biasa anggota dewan di periode ini. Kita ada yang namanya kegiatan bakti sosial. Saya yakin sudah banyak diketahui oleh masyarakat karena sudah banyak yang diberitakan. Kita melakukan bedah rumah, kita melakukan santunan, kita apa yang menjadi aspirasi masyarakat, misalnya kemarin juga ya, membuat jembatan. Itu kan yang tanpa APBD, anggota dewan iuran bersama-sama untuk kegiatan itu, dan ini adalah hal yang luar biasa dan mungkin jarang dijumpai, jarang dilakukan. Tapi ini anggota DPRD Kudus ada kegiatan yang luar biasa, ada peningkatan kebersamaan yang luar biasa tanpa melihat wah saya dari hijau, saya dari kuning, saya dari merah. Tetapi ketika berbicara untuk penanganan satu masalah instan, itu bisa kita selesaikan dengan cepat. Ya, ini sejalan dengan pandemi COVID-19, Pak Mas An. Tentu ini sangat mempengaruhi jalannya pembangunan di Kabupaten Kudus, karena ada kebijakan dari pemerintah pusat, anggaran harus dirasionalisasi, kemudian khusus berkonsentrasi untuk menangani pencegahan dan penanggulangan pandemi ini. Menurut Pak Mas An, sejauh ini yang sudah dilakukan oleh tim gugus tugas, karena dari sisi penyerapan anggaran untuk penanganan ini kan banyak dinilai oleh masyarakat ini terlalu lamban dan penyerapannya terlalu kecil lah, sehingga mungkin kalau dikorelasikan dengan status Kabupaten Kudus masih di oren dan lain-lain, ini apa yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran ini? Jadi kami sudah secara baik lembaga maupun pribadi sering berkoordinasi dengan Pak PLT Bupati untuk bagaimana penanganan COVID ini bisa berjalan dengan maksimal. Tentang alokasi anggaran, ada refocusing yang tentunya sangat banyak sekali, dan ada anggaran juga untuk pendanaan COVID-19 yang ditaruh di dana tak terduga. Ini yang tentunya juga sudah sering kami komunikasikan. Kenapa anggaran yang sekitar 150 miliar lebih ini hanya terserap sampai dengan hari ini kurang lebih 15 miliar, hanya 10% serapan anggaran. Padahal tentunya sekarang ini banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya bagaimana tentang penataan PKL, bagaimana tentang penataan pasar tradisional, bagaimana tentang penataan protokol kesehatan di mal. Itu tentunya membutuhkan peran serta masyarakat, termasuk tempat ibadah,
fasilitas-fasilitas umum itu tentunya kan harus ada sosialisasi, walaupun sudah sering dilakukan tetapi ini tidak boleh bosan. Kenapa? Karena kita semakin meningkat. Suka tidak suka data menunjukkan bahwa Kudus itu peningkatannya luar biasa untuk masyarakat yang terpapar. Nah ini membutuhkan kerja keras dari seluruh elemen, bukan hanya eksekutif, bukan hanya legislatif, termasuk ada dari yudikatif, ada dari masyarakat, semuanya bersatu padu melawan COVID ini. Kami di DPRD anggaran ini terus kami kontrol, terus kami komunikasikan, pakai anggaran itu untuk beli masker, untuk beli APD, untuk pencegahan, untuk sosialisasi, agar apa? Betul-betul ini maksimal. Nah tentunya sampai dengan bulan Agustus ini yang anggarannya baru terserap kurang lebih 10%, maka di perubahan APBD ini nanti tentunya bukan hanya untuk penanganan COVID saja, tetapi juga untuk pemulihan ekonomi. Karena apa? Ekonomi ini juga jangan sampai kolap, jangan sampai mati. Bagaimana PKL itu, bagaimana pelaku UMKM ini juga harus mendapatkan stimulus dari pemerintah agar apa? Mereka juga bisa hidup kembali, bisa bangkit kembali. Tentang kegiatan pembangunan juga sama. Angka yang mungkin saat ini baru terserap 10%, bagaimana di perubahan APBD nanti juga ini digunakan untuk salah satunya pembangunan. Kalau pembangunan itu jalan, maka tentunya roda perputaran ekonomi juga ini jalan. Ya ini yang tentunya harus menjadi komitmen kita bersama. Saya kemarin sudah menyampaikan ke Pak PLT untuk perubahan APBD segera dikirim di akhir bulan ini. Dan untuk APBD 2021 UAPPS sudah dikirim ke kami, tetapi tentunya masih dengan pola keuangan yang lama, dan ini akan nanti kita bahas di badan musyawarah sebelum masuk ke Banggar, akan segera kita jadwalkan. Ya memang kami terus mengontrol, mengawasi agar APBD ini cepat dilaksanakan. Ketika sudah disahkan, tidak ada alasan lagi untuk menunda. Harus segera dilaksanakan. Untuk apa? Biar perputaran ekonomi ini jalan. Ketika perputaran ini jalan, ya kalau orang menyampaikan bahwa Indonesia akan diambang resesi dan lain sebagainya, saya yakin kalau seluruh daerah bersama-sama untuk percepatan pelaksanaan kegiatan APBD ini, saya yakin ya akan semuanya mungkin terkait dengan tugas pokok dan fungsi, salah satunya adalah penganggaran ya, di samping kontrol dan legislasi. Ini sudah jelang akhir Agustus. Idealnya untuk APBD perubahan ini sudah harus mulai dibahas oleh teman-teman anggota DPRD. Mungkin idealnya itu harus sudah sampai di komisi-komisi kan. Kita bicara tentang pelaksanaan program ini di APBD murni pun sebenarnya kan belum maksimal. Ketika kemudian ini harus benturan dengan pelaksanaan kegiatan di APBD perubahan, tentu kan tidak ideal kan begitu. Sejauh ini TAPD dalam rangka memberikan mungkin UAPPAS ya ke DPRD ini, menurut Pak Mas An sebagai ketua DPRD ini sudah sesuai dengan jadwal, apa memang ada indikasi sengaja ditunda-tunda kan begitu? Kami tidak mau suudon lah. Yang jelas ada keterlambatan. Ada keterlambatan ya. Tapi ya kita masih memahami, karena ada, kalau yang APBD 2021 itu ada perubahan sistem keuangan.
Terus yang APBD perubahan ini juga sudah kita komunikasikan di akhir bulan ini, informasinya akan segera dikirim ke DPRD. Kami akan bekerja cepat untuk menyelesaikan itu, karena apa? Biar segera bisa jalan. Tujuannya apa ya? Tadi di samping untuk pemulihan ekonomi juga untuk penanganan COVID ini juga biar maksimal di perubahan APBD. Kami berharap sesuai dengan prioritas yang disarankan oleh dari pemerintah pusat, sebetulnya di tahun 2020 maupun 2021 ini harus banyak perubahan pola atau mungkin kebiasaan baru. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini kita ketahui bersama, kalau kita berbicara anggaran, sistem pendidikan kita yang sekarang ini masih pola mengajar dengan sistem daring. Ini kan juga membutuhkan anggaran yang tidak cukup. Kalau itu dibebankan kepada orang tua wali murid, sampai dengan hari ini banyak pengaduan ke saya mengeluh unen-unen gratis, tapi faktanya tuku kuota malah jadi larang. Ini yang tentunya sudah kami pikirkan bahwa APBD nanti baik di perubahan APBD maupun 2021, saya kemarin sudah langsung ke sidak ke Dinas Pendidikan, komunikasi dengan Pak Kepala Dinas, dilanjutkan saya ke Kominfo, juga untuk bagaimana menyediakan internet gratis bagi masyarakat. Tentunya secara bertahap ini akan kami realisasikan, bukan hanya untuk pendidikan saja, tetapi ketika desa Semat atau kampung Semat ini ada di Kabupaten Kudus, nanti pendidikan juga bisa secara online. UMKM memasarkan produknya secara online, dan ini sudah menjadi kebutuhan. Sekarang ini bisnis online sudah luar biasa. Maka ketika saya pernah bersama Pak Bupati ke Banyuwangi dengan melihat kampung Smart, ya tentunya kenapa kita tidak meniru yang sudah baik. Dan kami melihatnya tidak butuh banyak anggaran, tidak terlalu besar lah menurut saya, untuk itu bisa kita realisasikan. Jadi ada hal yang penting di kebiasaan baru ini yang tentunya sampai hari ini pemerintah belum berani memutuskan sekolah boleh dengan tatap muka. Kenapa? Ya masih medeni. Kemarin ada wacana untuk mulai dibuka sekolah dengan sistem tatap muka, tetapi tiba-tiba di SD Barengan 1 ada tenaga pendidik yang meninggal karena COVID. Termasuk kemarin juga langsung dilakukan swab atau mungkin rapid test. Nah itu juga ya saya menyampaikan kepada Pak PLT Bupati, kalau memang sekolah itu mau dibuka bareng mau sistem pembelajaran dengan tatap muka, ya harus trainingnya jelas. Jadi sekolah gurunya, terus tenaga kependidikan semuanya di situ harus betul-betul bebas dari COVID. Nah ini penting karena apa? Mungkin muridnya bisa diantar jemput, tetapi kalau gurunya nanti tiba-tiba ada urusan ke bank, ada urusan ketemu sama teman, ada urusan potensi penularannya kan ada. Nah, makanya ini harus betul-betul selektif, hati-hati, dan tentunya ini di kebiasaan baru ini ya untuk hal-hal yang terkait dengan kemajuan teknologi ini harus mau tidak mau mulai kita cicil.
mulai kita kembangkan di Kabupaten Kudus agar apa? Ya tidak membebani masyarakat. Kalau urusan pendidikan tidak membebani wali murid, urusan bisnis UMKM ini bisa menggunakan fasilitas pemerintah, bisa memfasilitasi untuk mereka berjualan online, kan begitu, tanpa harus berpikir wah enggak punya pulsa ini bagus untuk dikembangkan. Saya sudah tengok ke Banyuwangi bersama Pak PLT. Oke, terakhir Pak Ketua DPRD, mungkin di masa 1 tahun mengabdi ini kan tentu sudah banyak catatan-catatan ya. Artinya apakah itu feedback untuk eksekutif, program-program yang belum maksimal dijalankan, kemudian stigma negatif oleh masyarakat terhadap anggota DPRD. Pesan Pak Ketua untuk agar DPRD ini benar-benar bermartabat ke depannya bagaimana? Pesan untuk diri saya sendiri dan seluruh kawan-kawan, ya kami tidak anti kritik, kami tidak anti diberi masukan. Kami silahkan melalui website DPRD atau mungkin secara langsung datang langsung ke DPRD. Kami silahkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kudus untuk menyampaikan aspirasi, usulan, kritik, saran, masukan kepada kami yang tentunya diharapkan satu, untuk kemajuan Kabupaten Kudus. Jadi kalau untuk yang lain ya tentunya kalau untuk Kabupaten Kudus, kemajuan Kabupaten Kudus saya siap. Yang kedua, untuk kinerja kawan-kawan DPRD sudah ada kemajuan yang cukup baik menurut saya, karena sekarang ini menurut saya anggota Dewan sangat kompak untuk merealisasikan aspirasi dari masyarakat. Kenapa? Karena dengan dibuktikan kami bukan hanya manis saja tetapi real di masyarakat. Misalnya bangun jembatan kita dengan swadaya, bedah rumah bekerja sama dengan TNI, pembagian masker, terus santunan yatim piatu, bedah rumah di tempat yang lain. Ini terus kita lakukan di sela-sela kegiatan DPRD. Wujud bahwa kita bekerja, kita ingin menjadi wakil rakyat yang betul-betul mewakili masyarakat dan bisa merealisasikan. Kita ingin melihat langsung, kita ingin mendengarkan langsung, kita ingin memperjuangkan dan merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan sesuai dengan kewenangan yang kita miliki. Jadi tentunya dengan kewenangan yang kita miliki, tidak hanya kita bisa bekerja sendiri, kami selalu berkoordinasi dengan eksekutif, terutama dengan Pak PLT Bupati Kudus, bagaimana untuk membangun Kudus ke depan yang lebih baik. Ya, oke. Terima kasih Pak Mas An sudah bersama kami. Ya, jadi setahun anggota DPRD mengabdi sejak 21 Agustus yang lalu. Beliau sudah dilantik secara resmi ya. Tentunya harapan Pak Mas An tadi juga harapan masyarakat bahwa ada keinginan untuk menjadikan wakil rakyat yang semakin bermartabat, dekat dengan rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat untuk Kudus ke depannya supaya lebih baik. Oleh karenanya implementasi peran dan fungsi DPRD dalam rangka mewujudkan good governance ini betul-betul nanti melalui program-program yang sudah disiapkan 4 tahun ke depan oleh Pak Mas An. Terima kasih sahabat ISK, tetap bersama Kang Fikri di podcast. Kita coba pecahkan masalah dan syukur-syukur mendapatkan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.